Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita hari ini didasarkan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan oleh karena kebaikannya yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Khususnya dalam gereja kita 10 tahun Dia memimpin. Oleh sebab itu mari saat ini kita bergemar dan bersorak. Sebab Raja kita 2000 tahun yang lalu telah lahir menebus setiap kita. Dengan penuh sukacita kita katakan pujian ini. Dunia gemar dan soraklah. Karyanya dalam hidup kita. Dia memerintahkan dunia dengan anugerahnya. Bersama-sama dengan pujian sekali lagi. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran dan ajaib kasih-Nya dan ajaib kasih-Nya. Ajaib kasih-Nya dalam hidup kita. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah kita hari ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari dengan hati yang masih penuh dengan sukacita dan bergemar oleh Tuhan. Biarlah dari pulau dan benua semua boleh mendengarkan karya keselamatan dari Allah kita. Mari kita dengan pujian ini dengan penuh sukacita. Hey. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi Gloria, Gloria, Gloria.
Allah. Tinggi-tinggi dalam sorga. Tinggi-tinggi dalam surga, terang Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan. Mari Bapak Ibu sekalian bersama-sama naikkan pujian ini. Di mana-mana, beritakan di gunung, beritakanlah di gunung, lahir penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya, tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Di lembah di mana-mana, beritakanlah di gunung, telah lahir di Palungan, telah lahir di Palungan, Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah di mana-mana, beritakanlah di gunung, telah lahir penebus, telah lahir penebus, lahir penebus, lahir penebus. Beritakanlah di mana-mana, telah lahir penebus kita, Yesus Kristus Tuhan namanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Tetapi kita telah menerima roh kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Tetapi kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab kita yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Allah memberikan anaknya buat manusia berdosa, agar manusia tidak binasa, tapi beroleh masa depan yang cerah, yaitu hidup kekal bersama Dia di sorga. Nantikanlah Dia dengan setia memegang janji-janjinya. Saudara sekalian, kita bersyukur untuk karya Tuhan yang sungguh tidak ternilai oleh apapun juga. Dia datang ke dalam dunia, berinkarnasi, menjadi manusia, mati di kayu salib. Dia bangkit, memberikan keselamatan, kemenangan bagi kita orang-orang yang berdosa. Namun harus kita akui ketika kita boleh menjalani kehidupan ini, seringkali kita tidak bersyukur oleh karena perbuatannya yang sungguh teramat ajaib itu.
Kita melakukan dosa. Oleh sebab itu mari dengan hati yang getar di hadapan Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menghantarkan setiap kita. Pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ia berdiri di pintu hati kita mengetok. Sadarlah dan bertobatlah. Baik Kudus Bethlehem, kumohon padamu. Baik Kudus Bethlehem, kumohon padamu. Hapuskan segala dosa. Terdengar sorak-sorai, terdengar sorak-sorai, bahwa tentang surga. Karena manusia berdosa, karena manusia berdosa, berpaling yang letih, lesu, dan berbeban berat karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita di hadapannya.
Kami sekali lagi datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang mau menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Namun seringkali kami menyadari Tuhan, sebagai manusia kami begitu lemah. Kami seringkali jatuh di dalam dosa. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan yang boleh menyucikan dan menguduskan kami kembali. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu menghargai anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dengan kami hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji pengampunan dosa diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu marilah kita mensyukurinya, kita mau memuji Tuhan. Oh malam kudus, amat senang hari cerah nan mulia. Amat senang. Senang hari cerah nan mulia, Dia akan datang dan bertata pula. Umat semua bersama memuji Dia, memasyurkan Raja Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap kita yang letih, lesuh, menanggung beban berat, mari kita bersimpuh di kaki Tuhan. Kita mohon kekuatan daripadanya untuk menguatkan kita melalui firman Tuhan. Hai engkau yang letih lesuh, yang tanggung beban berat, mendaki sudah jalanmu, langkahmu pun benar.
akan penuh. Seluruh dunia akan penuh sejahtera Shalom saudara-saudara yang saya kasihi. Rekan-rekan majelis, hamba Tuhan dan seluruh jemaat GKY Gading Serpong yang saya kasihi, yang berbahagia hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, kita dapat bersama-sama beribadah dalam peringatan ulang tahun yang ke-10 GKY Gading Serpong. Suatu waktu yang sungguh-sungguh berbahagia bagi kita untuk mengingat kebaikan Tuhan dan mengenang kembali perjalanan waktu yang Tuhan izinkan di dalam waktu 10 tahun ini dalam kasih karunia-Nya. Tetap teguh di dalam iman, pelihara dengan sungguh-sungguh kesatuan roh di dalam ikatan persekutuan, di dalam kehidupan pelayanan kita, di dalam damai sejahtera. Hari ini di dalam ulang tahun yang ke-10, GKY Gading Serpong memilih satu tema yang sangat positif. The promise of better future. Saudara, hari ini di dalam satu zaman yang sangat maju dalam sosial media, dengan segala kemajuan teknologi, saudara, kita selalu suka bertanya-tanya, apakah janji itu yang diberikan kepada kita itu adalah benar dan pasti. Saudara, saya akan mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kita akan belajar bersama darinya. Dan juga saudara-saudara, sebelumnya saudara, saya ingin mengajak saudara untuk kita berdoa dan memohon kepada Tuhan kembali atas segala kasih karunia-Nya dan pimpinan Roh Kudus di dalam kita belajar firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena saat kami bersama-sama beribadah, kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan dan segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu selama 10 tahun untuk GKY Gading Serpong. Kami mengingat perjalanan ini Tuhan, dan kami melihat jejak-jejak penyertaan-Mu kepada kami. Sekalipun kami saat ini di dalam masa yang sulit dan begitu banyak jemaat yang hari ini hanya dapat beribadah secara online. Namun Tuhan, kami tahu kami tidak sendirian di tengah-tengah pergumulan ini, karena Engkau menyertai kami di tengah-tengah kesulitan. Janji-Mu yang pasti menjadi pegangan di dalam hidup kami. Janji-Mu yang pasti dan kuasa yang menaungi kami, kasih karunia-Mu yang selalu cukup bagi kami, memungkinkan kami melewati masa yang sulit ini dengan baik. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau hari ini berkenan untuk berbicara kepada kami di ulang tahun yang ke-10 ini. Sehingga Tuhan, hati kami kembali dicerahkan. Tuhan, Engkau sendiri memberikan pertolongan-Mu di dalam firman-Mu yang akan disampaikan. Roh Kudus memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Beri kami hati seorang murid yang belajar firman-Mu. Berikan kami hati seorang hamba yang taat untuk menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah waktu kami belajar bersama-sama firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mulai dengan 3 pertanyaan ini, saudara-saudara. Siapakah yang sebenarnya berjanji itu menentukan sekali janji itu pasti atau tidak, saudara. Yang kedua, saudara-saudara, kita perlu sungguh-sungguh menyimak apa sebenarnya janji yang diberikan kepada kita untuk better future. Dan yang ketiga, saudara-saudara, apa jaminannya, saudara-saudara? Banyak orang hari ini berjanji tapi tidak ada jaminan, saudara-saudara. Kalau tidak ada jaminan, sama saja tidak perlu berjanji, saudara-saudara. Karena hari ini begitu sulit sekali kita menemukan satu janji, satu berita yang sungguh-sungguh kita bisa percaya, sekalipun, saudara, sosial media begitu luar biasa di dalam kemajuannya. Saudara, namun hari ini, saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan, saudara-saudara. Dan kita sekali lagi kita memohon pertolongan Tuhan di dalam hati kita, untuk kita dapat mengerti bagian firman Tuhan. Dan di ulang tahun yang ke-10 ini, bagian firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya mengajak saudara untuk melihat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 hingga ke-25. Tadi kita sudah mendengarkan, saudara, namun kita kembali
memperhatikan dengan saksama. Roma pasal 8 ayat yang ke-18 hingga 25. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, ayat berikutnya, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang, segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit. Sama-sama merasa sakit. Di dalam kita membaca firman Tuhan ini, saudara-saudara, mari kita memperhatikan penekanan-penekanan yang ada. Tetapi di dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat yang selanjutnya. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengharapan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita belajar bersama, saudara, kita menemukan, saudara, ada satu perbandingan masa sekarang ini dengan masa yang akan datang, saudara. Saudara, masa sekarang ini digambarkan sebagai masa yang sulit, masa yang ada penderitaan, masa yang ada keluh kesah, masa yang dikatakan kita terbelenggu dalam kesia-siaan, masa yang dimana kita tidak dapat banyak berbuat banyak. Tetapi saudara-saudara, di dalam kita mengalami semua penderitaan dan kesulitan ini, saudara-saudara, ada satu pengharapan yang diberikan kepada kita. Satu pengharapan kepada sesuatu yang akan datang, yaitu kemuliaan yang tidak dapat kita bayangkan, saudara. Betapa luar biasanya kemuliaan itu yang akan datang, yang kita akan alami, saudara. Dan itulah better future yang dinyatakan di dalam bagian firman Tuhan ini. Saudara, masa sekarang ini, saudara-saudara, masa yang sulit sekali. Tetapi kita perlu menantikan dengan tekun. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa masa yang akan datang itu, di mana masa kemuliaan itu dinyatakan kepada kita dan kita dimerdekakan di dalam segala keterbelengguan saat ini. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini sebenarnya juga menggambarkan kehidupan kita hari ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, hari ini kita seakan-akan memiliki banyak pengharapan-pengharapan yang telah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara, kemajuan-kemajuan yang ada, saudara-saudara, membuat kita hari ini mengharapkan hari besok itu akan lebih baik. Tetapi saudara, kenyataan memberitahukan kita, saudara-saudara, bahwa begitu banyak permasalahan dalam hidup ini yang kita tidak mampu, saudara, selesaikan dengan baik. Saudara, salah satu bukti, saudara, yang kita alami di tengah COVID atau di masa pandemik ini, saudara, kita menyadari, saudara, sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata kita, saudara. Tidak terduga dan tidak tahu kapan, saudara, kita bersentuhan dengan virus ini. Saudara-saudara, senjata yang paling mutakhir pun hari ini, saudara, tidak mampu, saudara, untuk mengatasi ini, masalah ini. Saudara, negara-negara yang maju dengan segala high-tech teknologi, saudara, dibuat porak-poranda. Dan saudara-saudara, di dalam kondisi seperti ini kita menyadari betapa, saudara, manusia hari ini dengan segala harapan-harapan ke depannya, kita tidak mampu sebenarnya. Kita harus mengakui keterbatasan kita. Saudara, jangankan kita bicara tentang COVID atau masa pandemik ini. Sebenarnya, saudara, tanpa masa pandemik ini pun, saudara, dunia tidak memberikan banyak janji yang pasti bagi kita.
Saudara, ada sesuatu saudara-saudara yang harus saudara-saudara menjadi satu harapan kita. Pengharapan kita yang pasti akan masa yang akan datang yang lebih baik. Saudara, siapakah yang sanggup memberikan kita, saudara-saudara, satu pengharapan yang lebih baik hari ini kepada manusia? Saudara, manusia bergumul, berjuang. Saudara, kalau saudara memperhatikan saudara di tengah-tengah masa pandemik ini pun sekalipun saudara, bahwa begitu banyak orang yang di dalam pergumulan yang sangat berat. Ada yang kehilangan orang yang mereka kasihi, ada yang terpaksa harus bergumul di dalam kesulitan-kesulitan ekonomi, yang juga mempengaruhi permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga, dan masih banyak lagi hal dikaitkan dengan hubungan seorang dengan yang lain. Saudara, masa-masa yang dimana membuat kita tidak tahan, saudara-saudara. Membuat kita berkeluh kesah, saudara. Masa-masa yang membuat gereja-gereja hari ini pun, saudara, merasakan kesulitan-kesulitan di dalam banyak hal dikaitkan dengan pengembalaan, pembinaan, dan juga untuk pemberitaan kabar sukacita. Tetapi justru di masa-masa inilah, saudara, hati kita diteguhkan, saudara, oleh kasih karunia Tuhan yang kita percaya selalu cukup baik kita. Gereja-gereja ditantang untuk memikirkan lebih banyak hal bagaimana menghadapi masa-masa yang akan datang, bagaimana gereja secara efektif untuk memberitakan. Ada pengharapan di tengah-tengah kesulitan di dalam hidup ini. Ada sesuatu yang pasti yang akan kita alami di waktu yang akan datang. Saudara-saudara yang saya kasihi, sebentar lagi COVID akan berulang tahun, saudara-saudara. Kita doakan saja supaya semoga tidak panjang umur, saudara-saudara ya. Kalau panjang umur kita kesulitan, saudara-saudara. Kita tidak tahan, saudara, masa-masa yang sulit ini. Tetapi apakah hari ini, saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, walaupun kita tidak terlepas hidup di tengah-tengah segala pergumulan yang ada saat ini. Tetapi apakah kita sanggup untuk memberitakan kepada orang, kepada dunia ini, bahwa ada pengharapan yang kita miliki, saudara-saudara. Berita inilah yang sangat dibutuhkan oleh dunia hari ini, saudara. Saudara, kita jujur harus mengakui, saudara, tanpa COVID pun manusia pasti akan mengakhiri hidupnya pada suatu hari, saudara. Itu masalah cepat atau lambat. Tetapi apakah yang ada di dalam pengharapan yang di dalam kehidupan kita itu, yang membuat kita, saudara, pasti untuk melangkah ke depan. Karena itu adalah sesuatu yang akan membawa kita ke dalam kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam kemuliaan yang dinyatakan. Saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan beberapa hal yang menjadi masa-masa penantian di mana kita harus bertekun, saudara, di dalam masa-masa ini. Saudara, dari satu promise atau satu janji hingga digenapi janji itu, saudara, melalui sebuah perjalanan waktu yang dinamakan proses. Saudara, hari ini saudara kita tidak sabaran dengan proses, saudara-saudara. Banyak hal yang kita harapkan bisa segera, saudara-saudara. Ini adalah suatu mindset atau barangkali hati daripada banyak orang yang hidup di zaman ini, saudara-saudara. Saudara, kalau di tangan saya ada remote control waktu, saudara. Saya pasti akan skip tahun 2020, saudara. Karena 2020 tidak baik, sulit, saudara-saudara. Kita tidak pernah bayangkan ya, satu hari kita beribadah, satu hari, saudara, seluruh dunia, saudara, ada fashion baru, saudara. Adalah fashion masker, saudara. Ya, ini seluruh dunia, saudara-saudara ya. Tiba-tiba, saudara, menjadi sangat tren, saudara ya, fashion ini. Saudara, kita tidak pernah membayangkan, saudara, masa-masa yang seperti ini akan terjadi dalam kehidupan manusia ya, di dunia ini. Tapi ini satu proses yang kita harus lalui, saudara. Tanpa tahun 2020, saudara, kita tidak mungkin ada 2021. Kita harus melalui 2020 ini. Saudara, saya selalu berpendapat bahwa sederas apapun hujan itu, pasti ada saatnya berhenti, saudara. Tetapi orang yang kuat, dia yang bertahan. Ada satu perkataan yang menarik sekali yang saya selalu ingat dari seorang tokoh gereja, saudara, yang mengatakan, tough time never lasts, but tough people do. Saudara, masa-masa yang sulit itu tidak bisa bertahan lama, pasti ada waktunya berhenti. Tetapi orang yang kuat, dialah yang bertahan. Semoga kita sama-sama bertahan dengan tekun di tengah-tengah proses yang panjang ini, saudara-saudara. Walaupun saudara kita menyadari, saudara, bahwa seluruh makhluk, saudara, terlibat, termasuk kita,
ya, yang telah menerima karunia sulung roh. Semua berkeluh kesah dan sama-sama merasakan sakit. Semua menantikan kemerdekaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Saudara, GKY Gading Serpong, saudara, saya ingat sekali 2015, saudara, waktu pembajeman dari GKY Gading Serpong, saya hadir di tengah-tengah saudara. Saudara, waktu berlalu cepat sekali, saudara, sudah 5 tahun, saudara ya. Ini proses waktu 5 tahun ini, walaupun saya tidak terlalu kenal dengan jelas sekali dengan perkembangannya sampai hari ini, sampai pada waktu dijadikan jemaat penuh, jemaat mandiri. Tetapi saya bisa menyaksikan saudara dengan hari ini, walaupun singkat sekali saya tadi melihat bagaimana rekan-rekan majelis hamba Tuhan bersatu bersama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan dan mengingat peringatan ulang tahun yang ke-10 ini, saya bisa melihat satu kemajuan. Proses yang telah dilalui tentu tidak mudah, saudara-saudara. Banyak hal yang kita harus gumuli, banyak hal yang menjadi tantangan kita. Tapi hari ini GKY Gading Serpong adalah satu proses waktu yang telah kita lalui bersama. Dan proses inilah, saudara-saudara, yang kita harus lalui dengan tekun. Dari masa-masa sekarang ini, saudara, di dalam kita menantikan, saudara, kemuliaan itu, saudara. Banyak hal yang menjadi pergumulan kita. Barangkali banyak menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh tidak mudah kita lalui, saudara. Tapi firman Tuhan memberikan kita satu pengharapan itu. Dan pengharapan itu, saudara, tidak sia-sia. Karena pengharapan ini di mana kita yakin Tuhan sendiri yang juga menyertai kita di dalam kasih karunia-Nya. Saudara, namun saudara-saudara, kita juga belajar satu hal. Dari sebuah janji hingga digenapi janji itu melalui sebuah penantian yang namanya pengharapan. Saudara, pengharapan ini barangkali tidak selalu semudah apa yang kita perkirakan, saudara-saudara. Nah, kadang-kadang pengharapan itu bisa pudar, saudara, karena kesulitan yang kita alami. Namun sesulit apa kondisinya, saudara-saudara, jika ada pengharapan yang pasti dalam hati kita, saudara, kita tetap dapat menantikan dengan tekun, saudara. Inilah yang harus, saudara-saudara, hari ini, saudara, ada di dalam hati setiap kita sebagai umat Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya. Bukan hanya diri kita, saudara-saudara, tetapi orang-orang yang di sekitar kita, saudara-saudara, yang juga membutuhkan pengharapan-pengharapan itu. Di tengah-tengah suasana yang tidak pasti, kondisi yang semakin terpuruk barangkali dalam kehidupan seseorang. Saudara, itulah tanggung jawab kita, saudara, sebagai umat Tuhan. Di mana kita sendiri yang sudah menerima pengharapan itu, kita juga menyampaikan, memberitakan itu, saudara-saudara. Saudara, apalagi juga, saudara-saudara, apalagi kalau kita kaitkan dengan penderitaan sekarang ini yang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itulah firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Saudara, kita harus menantikan dengan tekun karena mengharapkan apa yang kita tidak lihat. Karena kalau sudah lihat, itu bukan lagi pengharapan, sudah nyata, saudara. Saudara-saudara, di dalam kita bersama-sama untuk merenungkan apakah janji itu, saudara-saudara sendiri, apakah konten daripada janji itu, saudara. Tuhan juga memberikan kita satu jaminan yang luar biasa, saudara-saudara. Saudara, jaminan yang Tuhan berikan kepada kita adalah dari sebuah janji hingga digenapi. Saudara, janji itu saudara mengalami satu jaminan pemeliharaan Tuhan yang namanya kasih karunia Tuhan. Seperti apakah kasih karunia Tuhan, saudara? Kita kembali, saudara, untuk mengingat satu ayat yang sungguh-sungguh dahsyat sekali, saudara. Kalau kita menyadari bahwa kita sudah mengalami, saudara, apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ini, saudara, maka saudara-saudara kita tidak pernah ragu akan pengharapan hari ini yang kita miliki, saudara, sekalipun kita harus melalui banyak pergumulan dan penderitaan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dapatkah kita menerjemahkan, saudara, berapa besarnya kasih karunia Tuhan?
Saudara, saya kira tidak ada seorang pun yang mampu untuk menerjemahkan itu, saudara. Karena terlalu besar, sehingga firman Tuhan hanya mengatakan karena begitu besar. Seberapa besar begitu itu, saudara, tidak terhingga, saudara-saudara. Bagaimana mungkin kita bisa membayangkan Allah menyiapkan satu jalan keselamatan bagi kita untuk better future itu. Saudara, Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 32, saudara, mengatakan seperti ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk menyimak tentang pengertian kasih karunia Tuhan. Saudara, kasih karunia Tuhan tidak hanya berarti anugerah keselamatan, karena jikalau Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu? Oleh sebab, saudara, pada waktu kita berbicara tentang kasih karunia Tuhan, saudara, secara sederhana sekali saya ingin sekali membuat pemahaman seperti ini, saudara. Tentu kasih karunia Tuhan itu berkaitan dengan keselamatan yang kita telah peroleh, yang bukan karena usaha dan upaya kita. Tetapi saudara, tidak berhenti di situ, saudara. Kasih karunia Tuhan juga mencakup, saudara, semua pemberian Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, yang diberi sedikit, saudara bersyukur karena sedikit pun itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara, yang diberi banyak, justru saudara harus lebih gentar. Mengapa saya diberi banyak dari orang lain? Karena pasti Tuhan akan memakai saudara, dan saudara harus menjadi penata lain Tuhan yang baik. Saudara, sedikit banyak, saudara, semuanya itu begitu berharga karena itu adalah kasih karunia Tuhan. Termasuk segala talenta yang saudara miliki. Termasuk segala hal yang dikaitkan dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Termasuk segala hal yang kita peroleh, saudara-saudara. Itu adalah semua termasuk kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Jikalau kita mengakui kita sudah memiliki kasih karunia Tuhan, maka itu tidak hanya anugerah keselamatan Tuhan, tapi segala yang kita miliki hari ini. GKI Gading Serpong ulang tahun yang ke-10 dengan segala yang kita miliki hari ini, itu adalah kasih karunia Tuhan. Tetapi saudara-saudara juga termasuk karya Tuhan di dalam hidup kita. Karya Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Pelayan-pelayan pekerja Tuhan. Saudara, termasuk segala keberhasilan dalam hidup kita. Prestasi-prestasi yang ada, kita akui itu bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tetapi itu kasih karunia Tuhan. Itulah yang dinyatakan oleh Paulus, saudara, pada waktu dia mengatakan, jikalau hari ini aku dapat bekerja lebih keras dari orang lain, itu pun karena kasih karunia Tuhan dalam hidup. Saudara, saya kira pemahaman-pemahaman seperti ini akan membuat kita selalu, saudara, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan harus selalu, saudara, hidup di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pengalaman hidup kita, saudara. Tuhan memberikan jaminan kepada kita, saudara-saudara, yang tidak tanggung-tanggung, saudara. Dia memberikan keselamatan kepada kita. Dia memberikan segala sesuatu kepada kita, saudara, di dalam kasih karunia-Nya. Dan saudara-saudara, dia juga menyertai dalam perjalanan hidup kita. Di dalam segala prestasi, di dalam segala keberhasilan kita, yang kita sebut sebagai karya Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, siapapun kita, saudara-saudara, jika hari ini, saudara, di tengah-tengah segala hal yang kita alami, kita dapat mengalami karya Tuhan dan kita mengakui bahwa segala yang kita miliki dan segala keberhasilan kita adalah karunia Tuhan. Maka saudara-saudara, kita selalu harus bersyukur kepada Tuhan, saudara. Saudara-saudara, jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara, sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Untuk jaminan ini, saudara, Tuhan hadir di dalam sejarah manusia. Tidak terbayang, saudara-saudara, Allah Sang Pencipta hadir di dalam hidup manusia untuk memberikan jaminan bahwa ada better future. Saudara, kalau sesuatu yang dijanjikan, saudara, tanpa sesuatu jaminan kita tidak percaya. Tapi jaminan ini adalah Tuhan sendiri yang hadir
di dalam sejarah manusia. Dan saudara-saudara, Tuhan sendiri yang juga menggenapi janjinya. Saudara, hari Natal mengingatkan kita bagaimana janji Tuhan digenapi melalui kelahiran Juru Selamat dari anak darah Maria. Kelahirannya di Bethlehem, di dalam satu nubuat yang panjang, saudara. Menjadi satu pernyataan Tuhan, suatu bukti, saudara-saudara, bahwa Allah sendiri yang menggenapi janjinya. Bagaimana Yusuf harus menemani Maria dan anak yang baru lahir itu ke Mesir, saudara-saudara. Bagaimana Yesus harus menjadi seorang yang besar di Nazaret. Saudara, seluruh perjalanan waktu ini, saudara, kita tahu bukan manusia yang mengatur, saudara, tapi Allah sendiri yang menggenapi janjinya. Dan lebih daripada itu, saudara, yang luar biasa adalah Allah sendiri berperan serta di dalam janjinya, saudara. Yang menjadi Immanuel, saudara. Saudara, saya kira tidak pernah ada satu janji yang dapat melebihi janji atau jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Allah sendiri yang berperan serta di dalam janjinya, saudara. Dia menjadi Immanuel itu. Saudara, hari Natal di tahun ini berbeda sekali dengan tahun-tahun yang silam. Berbeda sekali dengan perayaan-perayaan yang sebelumnya. Tetapi saudara, ada hikmat tersendiri bagi kita, saudara, untuk kita merayakan Natal di masa pandemi ini, saudara. Dan lebih banyak konsentrasi di dalam memikirkan bagaimana berita-berita Natal ini tidak lagi disampaikan di dalam acara-acara Natal yang begitu meletikan, barangkali acara-acara Natal yang begitu menyita waktu. Begitu banyak program-program yang dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Dan kadang-kadang saudara, kita harus mengakui kita lebih terbelenggu dengan program daripada berita yang kita akan sampaikan kepada dunia melalui program-program itu. Hari ini saudara-saudara, di tengah-tengah masa pandemik ini, biarlah tidak hanya melalui berita online ini, tapi saudara-saudara, kita juga dalam berita sehari-hari, saudara-saudara, yang kita sampaikan dalam kesaksian hidup kita kepada keluarga kita. Saat-saat di mana kita punya banyak waktu hari ini di rumah, saudara. Kalau tadinya barangkali ayah ibu sibuk, anak juga tidak kalah sibuknya, saudara-saudara, dengan segala tugas-tugas sekolah dan segala kegiatan-kegiatan sehari-hari. Maka saat ini, saudara, saat yang di mana seorang dengan yang lain di dalam hubungan kekeluargaan bisa memiliki banyak waktu untuk saling menyampaikan perhatian satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan, Pak, justru pada waktu kita bersama-sama juga banyak waktu di mana kita bisa berselisih paham. Kalau dulu jarang ketemu, banyak hal yang bisa dihindari. Kalau sudah ketemu susah dihindari, Pak. Ya, jaraknya cuma antara dapur dan ruang tamu, Pak. Ya, susah sekali. Tetapi saudara-saudara, bukankah itu saat-saat di mana kita juga ditantang, saudara, kita hidup sebenarnya sebagai orang yang memiliki, saudara, kabar sukacita itu. Seorang yang memiliki kasih karunia Tuhan, seorang yang memiliki, saudara-saudara, apa yang kita sering teorikan sebagai kasih. Tapi bukankah itu yang kita butuhkan hari ini untuk kita nyatakan kepada orang yang paling dekat, saudara-saudara. Ada pengalaman-pengalaman banyak orang yang juga mengatakan, justru di masa-masa yang sulit ini, kita menyadari betapa berharganya keluarga, betapa berharganya relationship dalam keluarga. Yang selama ini barangkali kita tidak terlalu menghargai, tidak terlalu peduli karena kita sibuk. Banyak hal menjadi fokus yang menjadi prioritas kita. Tapi justru di masa-masa yang sulit ini, kita sungguh menghargai kekeluargaan pada saat yang sangat sulit, saudara. Orang yang paling dekat kita adalah anggota keluarga kita. Saudara, saya merindukan hal itu juga, saudara, di saat-saat yang paling sulit dan pergumulan paling berat di dalam hidup kita. Justru saudara-saudara seiman kita juga menjadi anggota keluarga kita yang memberikan dukungan dan semangat kepada kita. Saudara, dunia sementara membutuhkan kita, saudara-saudara, yang telah memiliki janji pengharapan itu, saudara. Dengan jaminan-jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara,
Kita beritakan kepada dunia, saudara, bahwa Tuhan hadir dalam sejarah manusia. Tuhan menggenapi janjinya di dalam sejarah manusia. Dan Tuhan memberikan jaminan yang demikian pasti akan kehadirannya sendiri. Dan juga peran sertanya dia, Immanuel, di dalam kehidupan kita. Saudara, better future, saudara, tidak lain, saudara-saudara, daripada kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak ada janji yang lebih pasti dari kemuliaan yang akan datang. Perjalanan 10 tahun ini dan tahun-tahun yang akan kita lalui bersama adalah sebuah proses pertumbuhan. Tetap teguh, saudara-saudara, dan kuat di dalam pengharapan dan dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, satu ayat yang selalu menguatkan saya di dalam segala pergumulan dan perjalanan kehidupan pelayanan saya adalah di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-24. Ia yang telah memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Jemaat GKY Gading Serpong yang saya kasih, selamat memasuki ulang tahun yang ke-10. Tetap teguh dan kuat dalam menantikan kemuliaan Tuhan yang akan datang. Biarlah kiranya Tuhan dimuliakan. Mari kita bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu yang pasti. Di tengah-tengah penantian kami mengalami berbagai pergumulan saat ini. Bahkan begitu banyak penderitaan-penderitaan yang kami juga alami bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami. Kesulitan-kesulitan dan segala keterbatasan saat ini sama seperti orang-orang di sekeliling kami. Namun Tuhan, kami bersyukur karena kami yang telah menerima kasih karunia-Mu. Kami juga disertai di dalam perjalanan yang Tuhan izinkan kami lalui di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kasih karunia-Mu. Kami bersyukur di tengah-tengah pergumulan kami ada penyertaan-Mu, ada kekuatan, dan ada pertolongan Tuhan. Dan lebih daripada segala hal yang kami alami, ya Tuhan, kami bersyukur ada janji-Mu yang pasti kepada kami. Dengan jaminan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu kepada kami. Sehingga kami tahu pada suatu hari kelak kami pasti akan mengalami better future di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa memohon Tuhan memberikan pencerahan kepada gereja-Mu. GKY Gading Serpong yang berulang tahun ke-10 hari ini. Untuk kami melihat ke depan menjadi tanggung jawab kami untuk menyatakan kepada dunia bahwa ada janji yang pasti. Ada janji yang memiliki jaminan di dalam kasih karunia-Mu. Karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu tinggal tetap di dalam hati kami. Di ulang tahun yang ke-10 yang kami kembali dikuatkan, diteguhkan di dalam kehidupan persekutuan kami. Di dalam kehidupan pelayanan kami. Dalam ikatan roh. Di dalam damai sejahtera. Kami bersama-sama melangkah memasuki usia yang ke-11. Dan waktu-waktu yang akan datang kami percaya bahwa Engkau Allah lah yang akan menyertai umat-Mu. Engkau Allah yang akan menyertai jemaat-Mu Tuhan untuk bertumbuh. Menjadi terang di tengah-tengah segala kebutuhan dan pergumulan dunia ini. Biarlah Tuhan Engkau dimuliakan melalui kehadiran GKY Gading Serpong. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengharapkan haluannya
Tuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa telah, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera, diatur waktunya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu pergula, setia berkebun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa telah, ya Tuhan tolonglah. Saya percaya kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Bahwa sungguh ada better future bagi setiap kita, bagi gereja kita. Dan biarlah setiap kita yang telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kita semua bangkit berdiri bersama-sama naikkan pujian. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. 10 tahun Kau menyertai gereja kami GKY Gading Serpong. Dengan segala kelemahan, kekurangan, perjalanan yang tidak mudah. Tapi kami melihat ada tangan yang tidak kelihatan yang menuntun dengan amat sempurna atas gereja kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk gerejamu. Kami percaya di tahun-tahun sebelumnya Engkau memimpin gereja kami. Di tahun-tahun yang akan datang, sekalipun tidak mudah, kami percaya Engkau akan memegang, menuntun gereja kami dengan setia. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk persembahan yang telah kami berikan kepadamu ya Tuhan. Semuanya bukan karena siapa kami, tapi ini merupakan ungkapan rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan, atas kehidupan kami anak-anakmu. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Saudara, tiba saatnya kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas gereja kita GKY Gading Serpong. Dan mari saat ini saya mengajak kita semua untuk melihat awal mula perjalanan GKY Gading Serpong. Dimulai dari GKY Mahkota Mas di tahun 2007 sampai 2010. Di sini foto-fotonya luar biasa. Ada yang masih rambutnya masih hitam gitu ya. Ada yang sekarang sudah besar, dulu di sekolah minggu. Sungguh luar biasa. Ada yang gemuk, ada yang sudah kurus sekarang. Ada juga yang sebaliknya. Sungguh merupakan perjalanan yang luar biasa GKY Gading Serpong. Dan sampai di finansial 2010-2013. Bukan perjalanan yang mudah. Namun disinilah pertama kali disebutkan GKY Gading Serpong. 2010-2013. Dan kemudian setelah dari finansial pindah ke Ruko Agrikola. Dan disinilah gereja kita masuk menjadi bakal jemaat di 2015. Ada Musa Freddy, luar biasa. Seiring berjalannya waktu, Tuhan terus menumbuhkan pelayan-pelayan Tuhan, terus Tuhan tambahkan. Dan 2019 gereja kita didewasakan. Sungguh pertolongan Tuhan, sungguh karya Tuhan yang amat ajaib. Tahun lalu gereja kita didewasakan. Dengan tema Transform by Grace. Kita percaya di tahun-tahun selanjutnya Tuhan akan terus mengubah dan proses gereja kita menjadi gereja yang mulia dan misioner. Saat itu juga gembala kita, Pendeta Martin, kita habiskan menjadi pendeta. Kita bersyukur pada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Salam sejahtera bagi semua jemaat GKY Gading Serpong yang dikasihi Tuhan. Mewakili Badan Bekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 bagi GKY Gading Serpong. Sekalipun perayaan ulang tahun ini dilaksanakan secara sederhana di tengah-tengah pandemi COVID yang masih terus berlangsung ini, hati kita bersyukur melihat kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa bagi gerejanya selama 10 tahun. Biarlah dengan bertambah usia, bertambah juga kekaguman kita pada Tuhan yang sudah bekerja dan akan terus bekerja di tengah-tengah gerejanya. Sehingga jemaat GKY Gading Serpong sungguh memuliakan Tuhan di setiap aspek kehidupan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, selamat ulang tahun.
kiranya anugerah, kasih, dan pertolongan dari Allah Tritunggal menyertai gerejanya. Tuhan memberkati. Salam sejahtera Jemaat GKI Gading Serpong yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Sejarah GKI Gading Serpong tidak terlepas dari ibadah yang sudah dimulai bertahun-tahun di daerah perumahan Mahkota Mas. Bersyukur kepada Tuhan, karena 10 tahun yang lalu dari sebuah pergumulan yang Tuhan berikan, maka dimulailah ibadah perdana di Gading Serpong. Sejak itu, Tuhan terus memimpin gerejanya sampai berkembang sekarang ini di tempat yang baik ini. Saya berdoa dan berharap memasuki momentum hari ulang tahun yang ke-10, meski di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, GKI Gading Serpong tetap mengingat kasih setia Tuhan bagi jemaatnya, sebagaimana difirmankan Tuhan dalam Yesaya 54 ayat 10. Sebab, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan yang dimulai, diteruskan, dan diselesaikan dari GKI Gading Serpong ini. Akhir kata, segala satu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sejak dimulainya pelayanan di GKI Gading Serpong hingga boleh memasuki tahun yang ke-10, kami bersyukur Tuhan boleh terus memimpin GKI Gading Serpong. Untuk itu pada kesempatan ini, kami atas nama seluruh rohaniawan, majelis, dan jemaat GKI PSD mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 buat GKI Gading Serpong. Saya turut bersyukur melihat Tuhan begitu baik menyertai gereja dan jemaat yang Dia cintai, GKI Gading Serpong. Kalian boleh bertumbuh dan hari ini menjadi gereja yang dewasa. Kiranya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, Tuhan tambahkan orang-orang yang setia melayani, Tuhan tambahkan murid-murid Kristus yang sejati bagi gereja ini menjadi gereja yang mulia dan misioner. Selamat ulang tahun GKI Gading Serpong. Salam kasih dan damai sejahtera kepada para majelis dan jemaat GKI Gading Serpong yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan boleh di tengah-tengah kebahagiaan para majelis dan jemaat GKI Gading Serpong. Izinkan kami mewakili para majelis dan jemaat GKI Cimone untuk menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-10 GKI Gading Serpong. Biarlah kiranya gereja Gading Serpong boleh semakin setia dan mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dan menjadi gereja yang mulia dan misioner. Selamat hari ulang tahun ke-10 GKI Gading Serpong. Tuhan memberkati selalu. Kepada Bapak Ibu, Majelis, hamba Tuhan, Jemaat GKI Gading Serpong, saya Daniel Loreanto, Ketua Majelis GKI Mangga Besar, mewakili hamba Tuhan, Majelis, dan Jemaat GKI Mangga Besar mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-10 untuk GKI Gading Serpong. Kita bersyukur, kita melihat GKI Gading Serpong bertumbuh dari sebuah pos PI di Mahkota Mas. Hari ini Tuhan telah memimpin GKI Gading Serpong telah menjadi jemaat yang mandiri, yang menjadi berkat, yang memberkati. Mari kita bersama-sama melayani di ladang Tuhan di GKI. Mari kita bersama-sama untuk menjadikan GKI sebagai gereja yang semakin mulia dan misioner. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKI Gading Serpong yang ke-10. Semoga GKI Gading Serpong menjadi pusat kegerakan rohani yang mendukung pertumbuhan iman jemaat, melatih mereka untuk menjadi agen-agen perubahan, dan ikut serta membangun kesejahteraan di area Tangerang. Dan untuk setiap kita, jemaat GKI Gading Serpong, semoga setiap kita dapat memberikan kontribusi yang terbaik buat gereja ini. Karena GKI Gading Serpong adalah milik kita bersama. Happy Wonderful Birthday! Salam dari kami, T5 Family! Selamat ulang tahun ke-10 GKI Gading Serpong. Kiranya semakin setia dan bertumbuh di dalam Tuhan dan selalu menjadi garam dan terang bagi Gading Serpong dan semua di sekitar kita. Selamat ulang tahun GKI Gading Serpong yang ke-10. Semoga gereja melambangkan gereja misioneris dan gereja yang mulia. Shalom.
kami keluarga Nesokro mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 GKY Gading Serpong. Semoga seluruh jemaatnya semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Wonderful Dance. Wonderful dance. Wonderful Wonderful dance. Selamat ulang tahun ke-10 GKY Gading Serpong. Wonderful dance. Majelis untuk maju ke depan bersama dengan rohaniwan, kita bersama-sama akan meniup lilin dan memotong kue. Silakan maju ke depan Bapak Ibu majelis sekalian. Baik Bapak Ibu, yang ada di rumah saat ini kita bersama-sama dapat melihat di kaca saat ini kita bersama-sama dengan majelis dan rohaniwan. Kita bersama-sama akan meniup lilin dan memotong kue. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua yang hadir di tempat ini juga Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bersama-sama menaikkan pujian selamat ulang tahun GKY Gading Serpong. Memeriahkan ulang tahun kita yang ke-10. Bersama dengan pujian ini selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun GKY Gading Serpong. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu GKY Gading Serpong. Sekali lagi naikkan pujian ini. Selamat ulang tahun GKY Gading Serpong. Selamat ulang tahun GKY Gading Serpong. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Amin. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu GKY Gading Serpong. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun GKY Gading Serpong. Oleh sebab itu untuk meniupkan lilin, Musa Martin, Pak Tony dan juga Musa Freddy akan bersama-sama ke depan untuk meniupkan lilin bersama-sama. Kita semua ya majelis rohaniwan kita tiupnya pakai tangan dari jarak jauh ya, karena pandemi style ya. Pandemi style ya. Oke, kita saksikan bersama-sama. Yang ke-10 akan ditiupkan. 1, 2, 3. Puji syukur pada Tuhan. Dan saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan, kita sama-sama akan berdoa syukur di hadapan Tuhan akan dipimpin oleh Pendeta Martin. Maaf, dipimpin oleh Gay Irina. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, yang telah memulai, menyertai,
memelihara dan memberkati GKY Gading Serpong hingga di usia yang ke-10. Betapa besar kasih anugerah Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Kami boleh sungguh alami ya Tuhan. Bukan karena tingginya prestasi kami manusia, para pelayan-pelayan-Mu, tetapi semata-mata karena rahmat anugerah Tuhan yang begitu besar bagi gereja Tuhan di tempat ini. Karena itu dengan hati yang penuh syukur kami nyatakan kepadamu ya Tuhan yang memang layak ditinggikan dan dimuliakan oleh karena betapa besar anugerah-Mu bagi kami. Dan biarlah melalui momen HUT yang ke-10 ini kami semakin bertekad untuk kami semakin kuat dan teguh di dalam iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Untuk kami semakin mengasihi Engkau, semakin mengasihi gereja-Mu, dan semakin hidup melayani dengan lebih sungguh lagi untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya sebagaimana janji firman-Mu. Engkau Allah yang memanggil gereja-Mu, Engkau Allah yang setia menyatakan kehendak-Mu, dan masa depan gereja Tuhan ini sungguh ada dalam tangan kasih kuasa pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu majelis sekalian. Kita bersama-sama akan mendengarkan berita pengembalaan oleh Pendeta Martin. Saudara, hari ini kita sangat bersyukur dan hendaklah kita semua jemaat, majelis dan seluruh pengurus kita bersyukur dan kita memuji Tuhan. 10 tahun Tuhan telah memimpin kita, Dialah yang pertama memang membawa kita untuk ada di Gading Serpong ini dari Mahkota Mas. Kalau bukan tangan Tuhan itu nggak mungkin bisa terjadi. Kalau kita dari tahun pertama kita hanya bisa mengontrak, itu juga adalah berkat Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita begitu banyak anugerah dari tahun pertama, kedua, ketiga sampai pada hari ini. Kalau hari ini kita bisa ada di tempat ini, jemaat terus bisa bertumbuh, semakin banyak orang yang bisa melayani. Kita melihat bahwa itu memang bukan perbuatan kita. Nah, kalau hari ini kita juga bersyukur bisa ulang tahun ke-10. Dan kita percaya Tuhan yang akan pimpin kita juga untuk memasuki dekade yang baru. Ya, 1 dekade Tuhan sudah pimpin kita di Gading Serpong. Begitu besar kasih Tuhan, tetapi juga begitu besar rencana Tuhan yang ada di depan. Yang kita juga nggak mungkin sanggup melakukannya kecuali hanya karena kasih karunia. Kita terus mau bersandar. Saya mengajak kita semua majelis yang hadir dan seluruh jemaat di rumah. Mari kita melihat ke belakang kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita melihat ke depan dengan keyakinan iman dan pengharapan. Kita melangkah bersama-sama, ya, mengerjakan panggilan Tuhan untuk kita sebagai gereja di tengah dunia ini menjadi murid dan menjadikan semua orang murid Kristus. Terima kasih buat Pak Freddy yang boleh pada momen ke-10 ini kembali ya datang di tengah kita pada waktu 2015, pada waktu pembajeman Pak Freddy yang juga memimpin ya. Puji Tuhan, memang waktu kita dewasa Pak Freddy itu sudah berangkat ke Amerika ya, ada satu refreshing study begitu, dan bersyukur hari ini boleh bersama-sama dengan kita kembali. Saudara, biarlah rasa syukur itu terus ya boleh mendorong kita juga untuk semakin bergairah memasuki saudara masa yang akan datang 2021 dalam segala sesuatu yang kita masih belum tahu ya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita ya. Saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Dan kita akan menuju kepada puncak daripada ibadah atau kebaktian Natal kita, yaitu di Natal tanggal 24 dan 25 Desember. Ya, saudara, jangan sampai lewatkan. Tanggal 24 Desember itu kita akan laksanakan secara live streaming jam 5 sore. Tentu saja saudara, kalau saudara memang tidak bisa ikut pas jam 5,
ya setelah kita live streaming langsung kita upload ya. Jadi kalau saudara mungkin saja karena sesuatu hal tidak bisa beribadah bersama keluarga jam 5, saudara bisa beribadah malam ya bersama-sama dengan keluarga. Dan sekali lagi diingatkan kita akan ada terang lilin, jadi saudara yang belum mempunyai lilin yang sudah disiapkan panitia ya, saudara bisa ambil di tata usaha di hari dan jam kerja. Kemudian tanggal 25 Desember, saudara kita juga akan mengadakan ibadah secara live itu jam 7.30 ya, jam 7.30, dan juga setelah itu kita akan langsung upload juga ya di channel YouTube gereja kita. Ya, demikian. Nah, saudara, saya juga ucapkan terima kasih untuk persembahan jemaat di dalam mendukung Natal kita tahun ini, walaupun dalam kondisi pandemi, ya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan kita juga untuk juga turut bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan yang melalui momen kita memberikan persembahan Natal. Ya, Tuhan memberkati. Kemudian kita akan mengakhiri tahun ini dalam satu ibadah syukur, kita mengambil tema Amazing Grace ya. Kalau dalam sepanjang Natal ini kita memikirkan amazing promise yang Allah berikan bagi kita, maka kita mengakhiri tahun ini dengan satu perasaan syukur ya akan amazing grace yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita ya. Jam 5 waktu Indonesia Barat ya di channel YouTube gereja kita. Demikian. Nah, saudara, tanggal 1 Januari kita juga diajak untuk bersama-sama beribadah dengan seluruh jemaat GKY secara live streaming jam 9 pagi. Ibadah tahun baru ini kita akan laksanakan juga dengan perjamuan kudus ya, yang akan dipimpin oleh Ketua Sinode kita, Pendeta Yohanes Adri. Jadi bagi saudara semua juga yang belum mengambil roti dan anggur ya, saudara juga bisa mengambil di gereja ya, karena saudara memang kita masing-masing lokal kita akan sediakan itu dan kita akan ikuti bersama-sama di dalam ibadah sinode ya di 1 Januari. Demikian. Disampaikan bagi jemaat ya, kita akan mulai untuk kelas katekisasi dan juga kelas pranikah pada bulan Januari minggu yang ketiga. Jadi segera untuk bisa mulai mendaftar ya sejak saat ini ke tata usaha. Demikian. Baik, saudara, sepanjang masa pandemi di tahun ini biasa kita kebaktian doa Rabu kita adakan di dalam bentuk ibadah keluarga ya. Dan mulai Januari kita akan lakukan kebaktian doa di gereja, tentu secara live streaming ya, tidak mengundang jemaat, tetapi kita akan mulai adakan ibadah doa lagi secara streaming tanggal 6 Januari jam 7 malam. Jadi dengan ini saya mengajak semua jemaat yang selama ini ibadah doa keluarga, mulai 6 Januari mari kita bergabung di dalam ibadah doa streaming ya yang dilakukan di gereja. Di tengah dunia ini, yaitu kita bersama ya berlutut dan berdoa. Ya, demikian. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur hari ini di tengah suasana ulang tahun gereja. Kami juga mau memanjatkan permohonan kepadamu Tuhan. Oleh karena dunia hari ini juga di dalam keadaan yang sulit dan menderita. Kami berdoa untuk dunia hari ini yang masih bergelut dengan pandemi. Yang juga membawa dampak atau akibat yang begitu luas di dalam segala segi dan bidang kehidupan.
Kami tahu vaksin sudah mulai akan diberikan dan diedarkan, tetapi masih banyak hal juga yang perlu untuk dicermati dan dilihat ke depan. Kami memohon juga sekali lagi pertolongan Tuhan untuk dunia di dalam memasuki masa yang baru, masa vaksin mulai ada, dan masa-masa penyesuaian kehidupan. Berharap setelah pandemi ini terjadi, mohon anugerah Tuhan untuk seluruh pemerintah yang ada di dunia untuk bersama-sama bergandengan tangan maju mengatasi tantangan ini. Berkati pemerintah Indonesia juga ya Tuhan, Presiden Jokowi bersama dengan seluruh pemerintahan yang ada, baik di pusat bahkan sampai ke daerah. Masih bergelut dengan keadaan ini, kami juga mohon senantiasa Tuhan kuatkan para pemimpin kami di Indonesia. Berikan hikmat, keberanian, juga kejujuran, hati yang takut akan Tuhan sehingga mereka boleh menjadi pemerintah, wakil Tuhan yang baik di tengah-tengah Indonesia. Kami menyerahkan gereja Tuhan. Kami berdoa biarlah di masa Natal ini gereja kembali boleh menemukan pengharapan yang sejati di dalam Natal. Tuhan yang telah melawat dunia dengan berinkarnasi dan yang berjanji akan datang kembali. Engkaulah kiranya yang kembali menjadi pokok pengharapan dari gereja umat-Mu pada bulan Natal ini. Berkati setiap kebaktian-kebaktian Natal yang dilakukan oleh gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Bahkan sampai penutupan tahun ini Tuhan sertai. Menyerahkan seluruh jemaat di dalam segala keadaan dan kondisi. Tuhan tetap beserta dengan seluruh jemaat-Mu. Inilah doa permohonan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan doksologi kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Doa berkat oleh Pendeta Freddy. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, yang esa. Oh selamat sumber berkat. Kiranya kasih karunia di dalam Kristus Yesus, cinta kasih Allah Bapa yang tidak terhingga, penghiburan, penyertaan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selamanya. Amin. Amin, silakan duduk. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Doa teduh.